Haleluya. Terima kasih buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Amin. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kalau kami ada di bait-Mu pada pagi hari ini, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang belum sampai di tempat ini. Tibakan mereka sampai ke tempat ini dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami boleh memuji menyembah Tuhan di tempat ini dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Dimuliakanlah Engkau, ditinggikanlah Engkau dengan pujian penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu. Kami agungkan nama-Mu. Yesus. Layaklah Engkau diagungkan. Layaklah Engkau ditinggikan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Untuk berdiri. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Hosana, 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 layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan alam semesta. Haleluya. Kami bersyukur.
Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Jemaat saja angkat pujian ini, katakan layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Ya. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, layak
Hosana. Hosana bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Hosana di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus Kristus turun dari surga. Ya. Lahir ke dunia untuk menebus setiap kami, menyelamatkan setiap kami. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, yang berkuasa. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tak pernah berubah kasih-Mu. Amin. Tak pernah berubah rahmat-Mu atas setiap Haleluya, kami. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Layak Tuhan Yesus. Engkau dipuji, disembah. Ya. Layak Engkau diagungkan. Di Haleluya. dalam setiap aspek kehidupan kami. Amin. Biarlah seluruh hidup kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna di sepanjang kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Semuanya oleh karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kekuatan yang baru. Amin. Terima kasih untuk kesehatan yang sempurna. Haleluya, Terima kasih Yesus. untuk berkat damai sejahtera sukacita yang boleh Tuhan curahkan atas setiap kami. Amin. Sehingga kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Engkau di bait-Mu yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Roh-Mu dicurahkan atas setiap kami. Biarlah Tuhan Engkau yang bekerja atas setiap hati kami. Yes. Engkau yang melawat setiap kami. Amin. Engkau yang memulihkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kita berdoa untuk pemerintahan di bangsa kita. Berdoa untuk perekonomian di bangsa kita dan juga keamanan bangsa kita. Mari kita satukan hati Haleluya. kita. Shalom bagi bangsa Kami kami berdoa buat Indonesia. bangsa ini. Kami percaya Tuhan bangsa kami adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Bangsa yang dilindungi oleh Tuhan. Bangsa yang terus Tuhan berkati dengan Amin. hasil bumi dan hasil lautnya. Amin. Kami juga percaya Tuhan di dalam bangsa kami ini pemerintahan yang sudah dibentuk. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati mereka dengan roh takut akan Tuhan. Amin. Biarlah mereka boleh mengerjakan tugas mereka dengan baik dan penuh tanggung jawab. Haleluya. Tuhan tambahkan atas mereka hikmat sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang terbaik bagi bangsa kami Amin. ini. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas perekonomian di bangsa kami. Tuhan berkati perekonomian di bangsa kami ini Tuhan, sehingga bangsa ini bukan menjadi bangsa yang mundur, tetapi bangsa yang maju, Amin. bangsa yang mengenal Tuhan di Ya. dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Yesus. Tuhan berkati keamanan di bangsa kami dari Sabang sampai Merauke di dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan Amin. turun atas bangsa Amin. kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita berdoa untuk gereja-gereja yang boleh menyelenggarakan ibadah di sepanjang hari ini, juga yang boleh merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita berdoa supaya setiap orang-orang yang
datang beribadah, biarlah hati mereka terus fokus hanya kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Bapa, kami juga berdoa saat ini untuk seluruh gereja-gereja yang boleh menyelenggarakan ibadah, juga untuk merayakan hari kelahiran-Mu ke dunia ini. Biarlah Tuhan, seluruh gereja-gereja yang menyelenggarakan ibadah, biarlah mereka boleh terus berpusat hanya kepada Tuhan. Engkaulah pusat penyembahan dari segalanya. Tuhan, kami percaya bahwa setiap jemaat-Mu Tuhan, biarlah iman mereka boleh terus dibangun, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup atas setiap mereka. Biarlah mereka boleh melihat perbuatan-Mu yang ajaib atas mereka. Bukan perayaan-perayaan untuk memuaskan hati manusia, tetapi kami mau merayakan bahwa Engkau Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan kami. Oleh karena itu Tuhan, bukakan pola pikir setiap umat-Mu Tuhan, agar mereka boleh mengenal Engkau dengan lebih baik lagi. Mengenang Engkau lahir ke dunia ini, Engkau lahir di kandang yang hina untuk menebus setiap kami. Tuhan, kami bersyukur, biarlah seluruh jemaat dimanapun mereka saat ini Tuhan menyelenggarakan ibadah maupun perayaan-perayaan hari kelahiran-Mu. Tuhan, jamah hati mereka, bukakan hati mereka, biar mereka terus Tuhan hidup di dalam perkenanan-Mu, hidup terus mencari Engkau seumur hidup mereka, melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk seluruh jemaat GBI Gading Serpong, berdoa juga khusus untuk Ibu Gembala kita. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami, di mana Tuhan tempatkan Ibu Gembala kami untuk menggembalakan jemaat di gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan kesehatannya, Tuhan tambah-tambahkan kekuatannya, Tuhan tambah-tambahkan hikmatnya. Kiranya urapan yang dari Tuhan, kuat kuasa-Mu menopang Ibu Gembala kami, biarlah dia boleh terus hidup di dalam perkenanan Tuhan dan menjadi teladan iman untuk seluruh jemaat yang Tuhan percayakan kepada. Biarlah Tuhan Engkau singkapkan hal-hal yang akan Kau sampaikan kepadanya untuk visi dan misi kami di tahun depan. Kami percaya Tuhan merencanakan yang terbaik atas gereja-Mu di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, Tuhan pakai Ibu Gembala kami untuk terus menjadi teladan iman, untuk terus membawa damai sejahtera, sukacita untuk seluruh jemaat yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu GBI Gading Serpong. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami di dalam situasi apapun. Engkau ada berjalan bersama dengan kami. Engkau pegang hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah hati kami boleh terus melekat hanya kepada Tuhan. Berkat-Mu Tuhan atas seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan mereka juga boleh terus semangat antusias untuk mencari Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh menjadi teladan iman yang baik. Melalui perbuatan kami, perkataan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Berkat-Mu atas hubungan suami istri, berkat-Mu atas orang tua, opa, oma, anak-anak, seluruh keluarga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya seluruh jemaat-Mu Tuhan, GBI Gading Serpong boleh memiliki hati yang takut akan Tuhan, memiliki hati yang rindu akan Tuhan, memiliki hati yang terus menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ini menjadi doa dan kerinduan kami Tuhan. Engkau berjalanlah bersama dengan kami. Kami perlu Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh kami perlu Engkau. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun depan, tetapi hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sebab Engkau yang berfirman bahwa Engkau akan menyertai kami sampai akhir zaman. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah ibadah kami Tuhan. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu lewat puji-pujian penyembahan kami. Biarlah firman juga yang akan disampaikan Tuhan oleh hamba-Mu adalah firman yang hidup, yang mengubahkan setiap kami, yang membangun iman kami, yang membangun karakter kami untuk menjadi seperti karakter Kristus. Biarlah Tuhan
seluruh hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami ini adalah ibadah yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami, seluruh hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Persembahan. Mari Bapak Ibu kita siapkan persembahan kita. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami memberikan persembahan kami. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi. Tuhan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha Yesus, 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 Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana. Mari kita angkat tangan kita, katakan puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Kita datang membawa pujian kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kami datang membawa pujian kami Tuhan, memuji Tuhan Yesus. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Angkat tanganmu, katakan Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Haleluya. Sama-sama kita mau bersuka cita. Katakan sama-sama ya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Saya tanya dulu nih Bapak Ibu sebelum kita lanjut. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Masih ada banyak lagu nih. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Coba berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau tertawa bagi Tuhan. Haleluya. Sukacita surga mengalir atas setiap kita. Karyamu mempesona kami Tuhan. Kau angkat kami dari kelam. Yes. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam. Kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita. Kau buatku selalu katakan, kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji nama-Mu. Katakan, dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu. Oh, sukacita Roh-Mu hadir di sini. Aku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Roh-Mu hadir di sini. Sama-sama kita katakan sekali lagi Bapak Ibu. Karya Tuhan sungguh mempesona kita. Katakan amin. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam. Kasih tulus kau buang semua gelisah. Kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu. Oh, sukacita Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Roh-Mu hadir di sini. Bapak Ibu, ini lagu ini ada kalimat, coba tampilin C. Aku menari memuji. Ayo kita tunjukkan tarian kita. Oke? Semangat. Semangat. Antusias. Coba. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu. Oh, sukacita
memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita Roh-Mu hadir di sini. La 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 la, Roh-Mu hadir di sini. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lembutkan hati kami. Kami mau diisi kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kasih Tuhanlah yang melayakkan kami saat ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Iya. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan kasih-Mu layakkan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja.
berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, berserah berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, haleluya. Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kembali kepada Tuhan mengucap syukur. Biar semua pujian syukur kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sebentar kami hendak belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan singkapkan hal-hal tersembunyi. Kami siap dibentuk Tuhan dengan kesadaran kami mau berubah. Oleh karena itu Roh Kudus pimpin kami sehingga kami boleh mengerti firman dan menjadi pelaku firman. Berfirmanlah, kami siap diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Tema pada hari ini adalah Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Ya. Kita akan membaca di kitab Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Saya rindu setiap kita membaca bergantian. Nanti pada ayat yang ke-38 kita baca bersama-sama. Sudah dapat semua? Amin. Oke, bisa dimunculkan. Saya baca yang genap, nanti Bapak Ibu baca yang ganjil. Ayat 26. Ini tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ayat 38 sama-sama. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berbahagialah orang yang
mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Salah satu tokoh Alkitab yang berkaitan erat dengan kelahiran Yesus ya adalah Maria, ibu Yesus. Jadi kalau kita telusuri pembacaan kita pada hari ini, maka kita akan menemukan dua respon dari seorang Maria. Yang pertama itu di ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Respon yang kedua di ayat yang 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kalau kita membaca sepintas lalu saja, ini hanya cerita biasa. Tetapi kalau kita mempelajarinya, sampai juga kita belajar konteks pada saat itu, kita akan menemukan banyak hal tentang apa? Tentang fakta-fakta mengenai Tuhan. Ya. Bapak Ibu, ini sangat beresiko bagi Maria. Ya, seorang perawan dikatakan baru bertunangan. Kemudian ditemukan mengandung. Bayangkan coba. Sejak zaman perjanjian lama Tuhan telah menjanjikan juru selamat dan akhirnya janji itu digenapi. Tapi penggenapan janji tergenapi dalam itu itu tergenapi oleh Maria. Ketaatan Maria terjadi setelah Maria mengetahui fakta-fakta tentang Tuhan. Jadi tidak mudah ya ketika Maria mengatakan sesungguhnya di ayat 38, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu enggak mudah. Sampai pada keputusan itu, itu tidak mudah Bapak Ibu. Karena taruhannya adalah nyawa. Taruhannya adalah nyawa. Coba kita lanjut, kita ke ayat 37. Ayat 37 mengatakan begini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Allah di dalam kalimat itu memakai kata theos. Kata theos yang pertama pengertiannya adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi malaikat Tuhan ingin mengatakan kepada Maria saat itu, hei Mar, dengar nih. Yang berurusan dengan engkau adalah Tuhan yang benar. Satu-satunya Tuhan yang benar. Ini enggak mudah. Ini enggak mudah. Seorang Maria ketika mendengar kata theos itu, enggak langsung dia percaya. Tetapi malaikat Tuhan berupaya sedemikian rupa meneguhkan iman Maria. Sampai Maria masuk dalam rencananya Tuhan. Mar, yang sedang berurusan denganmu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Pengertian yang kedua kata theos adalah pribadi yang unggul. Yang ada pada posisi tertinggi dan tidak pernah terkalahkan. Mar, dengar. Selain yang berurusan denganmu Tuhan satu-satu yang benar, dia adalah pribadi yang unggul. Pada posisi yang tertinggi dan tidak terkalahkan. Jadi setelah malaikat menjelaskan tentang realita Tuhan kepada Maria di ayat 37 itu dengan menggunakan kata theos, maka di ayat kalimat berikutnya malaikat bilang begini,
tidak ada yang mustahil. Lanjut. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, kata mustahil atau adinateo itu memiliki pengertian begini. Lemah karena satu, tidak punya kuasa. Yang kedua, lemah karena tidak punya kemampuan. Yang ketiga, lemah karena apa? Karena tidak punya kekuatan untuk menyelesaikan apa saja di dalam hidup. Jadi Tuhan ingin mengatakan begini, Mar, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Satu-satunya Allah yang benar, Allah yang pada posisi tertinggi, tidak tertandingi, ya, pribadi yang unggul, dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Tuhan mau mengatakan begini, Allah yang engkau sembah itu yang berurusan denganmu adalah Allah yang tidak lemah. Amin. Tuhan ingin mengatakan itu. Dan hari ini juga Tuhan sedang mengatakan itu kepada kita, amin. Allah yang kita sembah hari ini adalah Allah yang tidak lemah, amin. Allah yang punya kuasa, Bapak Ibu. Allah yang punya kemampuan, Bapak Ibu. Allah yang memiliki kekuatan untuk apa? Untuk menyelesaikan semua persoalan yang mungkin bagi kita mustahil. Jadi kalau kita belajar dan kita coba meningkatkan, pelan-pelan kita pelajari kebenaran firman Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, maka Tuhan akan bukakan hal-hal luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca segitu, ini cerita biasa, gitu, nggak menarik. Tapi hari ini, seperti halnya Maria, kita dibawa kepada satu pemahaman bahwa Allah yang kita sembah adalah benar-benar Allah yang benar. Allah yang unggul. Pribadi yang memiliki posisi tertinggi dan tidak terkalahkan. Amin. Dan dia adalah Allah yang tidak lemah. Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menemukan, khususnya di Wahyu 1 ayat 8, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Alfa dan Omega. Dia tidak berhenti hanya berkata, saya Alfa, saya yang awal. Kalau kita mengenal Tuhan sebagai Allah yang Alfa saja, yang awal saja, itu celaka Bapak Ibu. Makanya Allah memperkenalkan dirinya sebagai Alfa dan Omega. Dia yang memulai ide, dia juga yang akan menyelesaikan itu di dalam kehidupan kita. Tinggal respon kita. Tuhan adalah pribadi yang sangat bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa saja yang dia mau beritahu kepada kita saat ini. Apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Kalau Tuhan izinkan kita diproses, sampai selesai itu Tuhan akan dampingi kita. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara dan saya harus mulai aktifkan pada perenungan dalam keseharian. Oke, aku lemah Tuhan. Saya lemah, saya terbatas. Seringkali saya berbenturan dengan kenyataan yang mustahil. Tetapi Tuhan yang kita sembah, itu bukan Tuhan yang lemah Bapak Ibu. Tuhan yang tidak bisa dibatasi dengan kata mustahil.
Karena dia kuat, dia berkuasa. Tuhan kita punya kemampuan untuk apa? Untuk menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Mengapa kalimat ini penting? Nah, kita belajar. Pelan-pelan kita naik ke ayat yang ke-27. Ya pelan-pelan nanti kita akan lihat bagaimana Maria kemudian menemukan fakta-fakta tentang Tuhan. Ya, sampai dia mengakui, oh Yesus itu juru selamat dan Tuhan. Ya, itu bukan terkonsep, tetapi betul-betul dia hidupi. Ayat 27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Kenyataannya tentang Maria, yang pertama dia seorang perawan. Yang kedua, dia baru bertunangan. Untuk budaya pada saat itu, ya, yang mulai mengandung adalah orang yang sudah menikah, setuju? Itu juga berlaku pada saat ini, ya. Jadi kalau disahkan di hadapan Tuhan, sudah menikah, boleh mengandung. Ya, budaya pada saat itu sedemikian keras. Maka ketika ada perempuan, pertama seorang perawan, yang kedua baru bertundangan, ya, dan diakui oleh seluruh masyarakat pada saat itu. Kalau kedapatan orang itu mengandung, itu resikonya nyawa. Hukumannya apa Bapak Ibu? Perempuan yang mengandung di luar nikah itu hukumannya jelas sekali, dirajam, batu sampai mati. Bukan hanya itu, kalaupun tidak dirajam dengan batu, ada hukum yang kedua. Ayah kandung dari perempuan itu ya harus mengikat anaknya, kemudian apa? Anaknya dimasukkan ke dalam sumur yang ada airnya, dibiarkan sampai anak itu mati. Itu hukumannya. Jadi nggak mudah Bapak Ibu, ketika di ayat 38 tadi yang kita baca, Maria itu, ya aku hamba Tuhan. Sampai pada saat itu kita harus lihat dulu proses sebelumnya. Karena apa? Resikonya nyawa. Ini berat, iya berat. Berarti apa yang dialami Maria nanti adalah sesuatu yang mengancam nyawanya. Itu harus kita tahu. Makanya tadi pada ayat 37, malaikat berupaya memberitahu Maria. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Theos tidak ada yang mustahil. Oke, lanjut di ayat yang ke-38. Ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Kita garis bawahi realita tentang Tuhan, karena apa yang hendak disampaikan kepada Maria itu terlalu berat ditanggung oleh seorang Maria. Ini enggak mudah. Nah, kebanyakan kita selalu digiring pada sebuah pemikiran begini, kalau kita menerima karunia dari Allah, maka segala sesuatu itu berjalan dengan baik-baik saja. Itu keliru. Realitanya, kenyataannya tidak begitu. Mengiring Tuhan, puji Tuhan kalau doa-doa kita dijawab Tuhan. Tetapi mengiring Tuhan pun juga kadang banyak kali doa-doa kita tidak dijawab Tuhan. Amin. Kita dibawa kepada
satu pemahaman, kreativitas, keseimbangan berpikir oleh Tuhan. Artinya gini, kita itu kalau kita baca di Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bahkan teolog Jepang pernah bilang gini, kekristenan itu identik dengan penderitaan. Gak enak banget ya. Tuhan ingin mengajar Maria juga keseimbangan bagaimana dia harus menghadapi hidup. Jadi ketika malaikat bilang, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Itu bukan berbicara tentang hal-hal yang membawa Maria kepada satu pengalaman yang akan membahagiakan dia, no. Dengan kata lain, malaikat ingin mengatakan, Maria siap-siap, engkau akan diproses. Dan diproses Tuhan sedemikian rupa, itu taruhannya nyawa. Malaikat ingin mengatakan seperti itu. Saya bilangnya itu keseimbangan berpikir. Waktu saudara dan saya mengerjakan Tuhan punya kehendak, dan pada posisi itu, saudara dan saya itu harus menderita, itu pun karunia. Yang setuju dengan saya katakan amin. Nggak enak ya? Mengiring Tuhan tuh bukan hanya percaya saja, tetapi juga ikut menderita untuk Dia. Malaikat Tuhan ingin membawa Maria pada pemahaman keseimbangan berpikir. Jadi begini, ada kehendak Tuhan, di sisi lain ada kebenaran lain dari Tuhan yang Dia akan wahyukan kepada saudara dan saya. Yang waktu kita paham, lalu kita kerjakan kehendak Tuhan, kita akan berhadapan dengan tekanan, dengan proses yang berat, beban yang sangat luar biasa berat, kita pikul, kuknya berat sekali. Tapi ini harus kita tahu bahwa diri kita sendiri itu pun adalah karunia dari Tuhan untuk kita. Amin. Jadi ketika kita diproses sedemikian rupa, itu karunia Bapak Ibu. Nah, Maria sudah mulai itu memahami pelan-pelan, terus dikasih pemahaman oleh malaikat Tuhan. Oke, lanjut. Di ayat ke-29. Maka Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Enggak ada angin, enggak ada hujan. Dia didatangi oleh malaikat dan malaikat berkata itu, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Kaget gak? Kagetlah dia. Perlu kita ketahui bahwa pada masa itu, ya, itu adalah masa keheningan. Periode intertestamental. Di jarak waktu antara kitab Meleki dengan berita kelahiran Yesus itu sekitar 400 tahun. Periode itu tidak ada catatan sejarah yang signifikan dalam Alkitab dan tidak ada tulisan-tulisan nubatan atau wahyu langsung dari Tuhan. Jadi bayangkan saudara, 400 tahun dari kitab Meleki sampai ke
Berita tentang Natal itu sekitar 400 tahun. Kalau satu generasi 40 tahun, itu 10 generasi Bapak Ibu. Gak mudah. Makanya begitu ada malaikat bicara seperti itu kepada Maria, apakah kemudian Maria percaya? Gak semudah itu. Makanya malaikat Tuhan berupaya sedemikian rupa. Hei Mar, ini loh. Allah yang kamu sembah itu adalah Allah satu-satunya yang benar. Allah yang memiliki posisi yang tinggi, pribadi yang unggul, tidak terkalahkan. Terus dan terus malaikat menghujani, saya membahasakannya, menghujani Maria dengan kata-kata yang membuat imannya itu bangkit. Sehingga dia mampu dan berani untuk mengambil keputusan masuk dalam rencananya Tuhan. Ini enggak mudah Bapak Ibu. Ya, kalau kita juga mengalami itu ya kita juga shock juga ya. Kalau tiba-tiba malaikat berdiri di hadapan kita. Hai, Kak Esther, kamu dikaruniai Tuhan besertamu 400 tahun. Ini siapa gitu kan? Shock kita. Jadi terkejutlah dia. Ya, iya seperti itu, wajar. Oke lanjut, di ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Diulang lagi kata itu. Ya. Kamu dikaruniai ayat 28. Tuhan menyertai kamu. Lalu di ayat 30 begini. Maria jangan takut. Kalimat berikutnya diulang lagi. Kamu beroleh kasih karunia. Bapak Ibu lihat urutan kalimatnya. Dikaruniai, memperoleh kasih karunia, Tuhan menyertai. Kemudian garis bawahi, jangan takut. Nah ini menjadi landasan berpikirnya Maria, ini fakta mengenai Tuhan. Jadi kalau kita mengiring Tuhan, ya kita itu dikaruniai. Kita memperoleh kasih karunia Tuhan. Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, jangan takut. Nah itu landasan itu. Ini gak mudah ini. Mudah gak bagi seorang perawan seperti Maria? Gak mudah. Gak mudah. Nah, kebanyakan orang ketika menghadapi kehidupan yang rumit, apa yang terjadi adalah kita takut. Ya, kita takut tentang hari ini. Kita takut tentang masa depan. Kenapa kita takut? Ya, karena landasan berpikirnya belum dibangun. Nah, setelah kita mengetahui kebenaran ini, landasan berpikir kita terbangun, kita mengerti fakta mengenai Tuhan, kita bisa kuat. Jadi, kalau ada kata Tuhan menyertaimu, ya kita harus paham betul, Dia ada bersama-sama dengan kita. Amin. Itu janji Tuhan ya. Tuhan menyertaimu. Tuhan itu menyertai. Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Sekalipun dalam lembah kekelaman. Kita kadang nyanyi luar biasa. Sekalipun badai, ombak datang menerjang, ku tak takut. Ku tak takut. Karena ada Tuhan besertaku. Betul begitu.
Betul gak begitu? Kadang-kadang kita nyari lagu yang enak-enak. Haleluya. Kita enak banget ya. Tapi pada waktu kita diproses sedemikian rupa, kita bisa jadi kita akan goyang iman kita. Dan kata Tuhan menyertaimu bisa jadi hilang. Yang ada dalam hidup kita adalah ketakutan. Betul gak? Ada seperti itu. Saya pernah ngalami, mungkin Bapak Ibu gak pernah ngalami takut ya. Saya pernah ngalamin. Banyak dalam hidup saya yang membuat saya takut. Salah satunya apa? Saya takut kehilangan istri saya. Itu takut banget saya. Betul. Saya pernah ngalamin. Mungkin Bapak Ibu nggak pernah ngalamin, tapi saya ngalamin, betul. Bagaimana berapa kali saya lihat kematian udah di depan mata. Gak selamat nih. Saya cuma bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan izinkan ya sudah. Berat banget tuh. Makanya kita belajar terus untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan seumur hidup kita. Itu gak mudah Bapak Ibu. Saya baca kisah ini berkali-kali sampai saya temukan ini posisi Maria ini luar biasa. Enggak semudah apa yang kita bayangkan. Lebih dari itu. Karena taruhannya adalah nyawa. Yang dia hadapi hal-hal yang mustahil. Mestinya kita tidak perlu tanya lagi Tuhan ada di mana ketika kita mengerti Tuhan menyertai kita. Alkitab dengan tegas memberitahukan kepada kita Tuhan menyertai. Apalagi yang kita mau pertanyakan coba. Mestinya enggak usah dipertanyakan lagi. Saya mau tanya nih. Ya, ini ada satu daerah. Itu terkenal di situ. Di dalamnya itu jagoan semua. Tukang bunuh semua. Udah itu orang-orang residivis semua. Tetapi ketika kita masuk ke daerah itu, kita berjalan bersama kepala residivis di wilayah itu. Hati kita tenang nggak? Ayo saya tanya. Kita berjalan bersama ketua dari para penjahat itu. Hati kita tenang nggak? Kita masuk. Tenang. Saya tidak bermaksud bilang Tuhan Yesus itu kepala penjahat ya, enggak. Ini ilustrasi saja. Seperti itu. Apalagi kalau kita berjalan dengan Tuhan penguasa langit dan bumi. Mestinya kita tidak mempertanyakan Tuhan di mana. Jangan. Ya, Tuhan beserta kita, itu luar biasa. Di tengah perjalanan kehidupan kita yang sulit, kalau kita berjalan dengan yang punya hidup, ya, yang berdaulat atas hidup kita, dari sejak awal sudah terkonsep dia menyertai. Ini udah terkonsep nih, dia menyertai.
Maka seharusnya kita tidak perlu membiarkan hidup kita dikuasai oleh ketakutan. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Kenapa kita tidak perlu memberikan diri kita dikuasai oleh ketakutan? Sekali lagi, ya seperti kata malaikat kepada Maria, kamu beroleh kasih karunia. Tuhan menyertaimu. Jadi firman itu pun juga berlaku atas kehidupan kita saat ini. Kamu beroleh kasih karunia. Tuhan menyertaimu. Amin. Kita masuk ke ayat yang ke-31. Nah, setelah landasan berpikirnya dibangun, dari ayat 27, 28, 29, 30, kita masuk pada inti masalahnya nih. Ya. Di ayat 31 mengatakan begini. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Masuk akal? Gak masuk akal. Makanya saya tulis tuh, masuk akal? Tidak masuk akal. Karena apa, ini ancamannya nyawa. Pakai logika berpikir aja. Perempuan biasa bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Masuk akal? Enggak masuk akal. Lanjut ke ayat 32, ini enggak masuk akal lagi. Lebih lagi nih enggak masuk akal. Ayat 32. Lanjut ke ayat yang ke-32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kita masuk langsung ke ayat 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya, kalau kita main logika, kita berpikir, dari mana seorang perempuan biasa bisa melahirkan seorang anak Allah yang maha tinggi? Coba logika kita. Itu enggak masuk akal. Sebelum Tuhan menyatakan kehendaknya pada Maria. Ya. Sebelum Tuhan menjelaskan isi hati Tuhan sendiri. Yang menjelaskan masa depan Maria. Sebelum dia punya kebenaran tentang janji untuk hidupnya Maria. Itu enggak mudah. Ya. Kalau kita tidak memiliki landasan berpikir yang benar tentang siapa Tuhan kita, itu enggak bakal masuk akal. Itu selalu berbenturan. Makanya saya bilang Maria hari itu mengalami benturan logika. Berbenturan dengan cara berpikir manusia. Mungkin enggak? Perempuan biasa mengandung anak Allah yang maha tinggi, itu tidak biasa, tidak mungkin. Kalimat berikutnya, Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya, di ayat 33. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaan tidak akan berkesudahan. Coba akal sehat kita. Maria siapa? Maria siapa? Perempuan biasa. Jadi berbenturan dengan logika Maria. Tapi Bapak Ibu, kita sedang berurusan dengan Allah yang berkuasa. Nah, landasan berpikir itu yang harus kita yakini sebagai satu kebenaran.
Jadi kita tahu bahwa kerajaan yang dibangun oleh manusia pasti selesai, tapi Alkitab kasih tahu kepada Maria saat itu, kamu tuh punya anak dan anaknya nanti akan disebut sebagai raja. Dan kerajaannya tidak berkesudahan. Ini sebuah realita yang tidak masuk akal. Ya, lanjut di ayat 34. Ayat 34 mengatakan gini, kata Maria kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Waktu kita berbenturan dengan kemampuan logika kita berpikir, pasti akan banyak pertanyaan, betul kan? Nah itu pun juga terjadi kepada Maria. Maria bertanya seperti itu, aku kan belum punya suami, bagaimana aku mengandung? Lanjut ke ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Masuk akal gak? Gak masuk akal lagi. Jadi sejak zaman Adam dan Hawa, ya, sampai pada zaman Maria, bahkan sampai zaman kita pada saat ini, tidak ada perempuan ya tanpa berhubungan dengan laki-laki itu kedapatan mengandung. Betul apa betul? Ya, betul itu. Jadi nggak masuk logika. Ya. Jadi apa yang terkesan yang dirancangkan Tuhan itu tidak masuk akal. Coba, pernahkah Bapak Ibu duduk diam, mari kita berpikir ulang tentang perjalanan kehidupan kita. Coba kita bicara juga dengan Tuhan. Ada banyak hal-hal yang tidak masuk akal, ya, itu Tuhan bukakan dan itu terjadi dalam hidup kita. Pernah gak ngalami seperti itu? Yang kadang-kadang di dalam logika berpikir kita, oh ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Dan anehnya, itu kita anggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Seringkali perkataan Tuhan itu berbenturan langsung dengan cara berpikir kita. Ya, tampaknya sulit untuk dipercayai. Makanya Maria tadi mempertanyakan, bagaimana mungkin? Bisa jadi pertanyaan itu pun juga kita lontarkan kepada Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan? Ya, seperti itu. Nah, untuk mematahkan semua bantahan-bantahan itu, ya, bantahan-bantahan Maria, juga bantahan kita saat ini. Ya saya nggak tahu nih Bapak Ibu, juga mungkin sedang berbantah-bantah dengan Tuhan. Nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin gitu kan? Ya, mari kita lihat ayat yang ke-36. Nah ini 36 ini menutup semua bantahan itu. Ayat 36 mengatakan gini, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ini untuk membuka betapa liarnya kita berpikir yang seringkali mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan biasanya akan memperlihatkan kepada kita fakta-fakta yang kita tidak akan pernah bisa bantah. Ya, di ayat 36 mengatakan begini. Yang pertama, di kalangan mereka, di komunitas mereka, Elisabet, saudaranya Maria itu, ya, saudaranya Maria itu dikenal sebagai seorang yang mandul. Ya, itu fakta. Tidak terbantahkan. Bapak Ibu boleh baca di Lukas 1 ayat 7. Itu tidak terbantahkan. Yang kedua, Elisabet itu sudah pada posisi tua. Ya.
Itu fakta dan tidak bisa dibantah oleh Maria. Yang sekarang Elizabeth yang terkenal mandul itu dan yang sudah tua itu ditemukan apa oleh Maria? Sedang mengandung. Sekarang kandungannya sudah jalan 6 bulan. Itu fakta yang tidak bisa dibantah oleh Maria. Hebat gak Tuhan kita? Hebat. Bapak Ibu ingat peristiwa Sarah dengan Abraham? Sarah juga tertawa ketika Tuhan bicara dengan Abraham. Abraham, nanti kamu akan punya keturunan. Sebanyak pasir di laut, sebanyak bintang di langit. Sarah tahu diri, dia lihat, gue udah tua. Dia ketawa. Ketawa Sarah. Tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan mempertontonkan kepada kita fakta yang tidak bisa dibantah, Bapak Ibu. Ini kenyataan. Seringkali Tuhan suka bekerja dan kadang ketika dia bekerja itu dia tabrak kita punya logika. Jadi dia tabrak kita punya logika. Itu untuk apa? Supaya kita mengetahui betapa kecilnya kita dan betapa besarnya Dia. Amin. Supaya apa? Supaya kita mengetahui bahwa betapa rendahnya kita dan betapa tingginya Dia. Betapa berkuasanya Dia. Pernahkah kita renungkan ya di dalam kehidupan kita? Mari kita renungkan ulang. Berapa banyak fakta yang telah Tuhan perlihatkan kepada kita secara langsung. Yang jangan-jangan kita tidak sadari bahwa itu fakta. Ketika dokter katakan, wah ini gak bakal selamat. Tetapi selamat tuh. Ketika orang bilang, ini gak mungkin. Tapi kejadian juga tuh. Tuhan menolong kita. Coba renungkan. Pasti kita pernah ngalami itu. Kapan Tuhan terakhir menolong kita? Haleluya. Kadang kita lupa. Kita lupa. Setiap hari Tuhan itu menolong kita. Yang sepakat dengan saya coba katakan amin. Setiap hari itu Tuhan luar biasa menolong kita. Jadi apa yang Alkitab coba memberitahukan kepada kita? Kalau toh kita punya banyak pertanyaan di dalam logika berpikir kita, maka belajarlah untuk duduk diam sambil menyelidiki ulang fakta tentang Tuhan di dalam hidup kita. Coba pikiran kita jangan kemana-mana. Duduk, refleksi, kita pandang Tuhan, kita nikmati Tuhan, kita ingat-ingat kebaikan Dia. Sampai kita menyadari betul. Jadi landasan berpikir kita benar, kita tahu, ini fakta. Memang Tuhan itu beserta saya. Kalau Tuhan punya kehendak dan menggiring kita untuk mengerjakan sesuatu yang Tuhan mau, lalu kita berhadapan dengan penderitaan,
dalam mengerjakannya, dianiaya, disalahpahami oleh orang lain, dan lain sebagainya, maka seharusnya kita punya landasan berpikir yang benar. Kita sudah punya fakta tentang Tuhan dalam hidup kita. Harusnya kita berani berkata kepada diri kita sendiri, yang pertama, kita dikaruniai. Yang kedua, Tuhan beserta aku. Yang ketiga, aku tidak perlu takut. Amin. Oke, dari ayat 27 sampai 37, malaikat terus, saya bilang, menghujani, membombardir ya seorang Maria tentang fakta yang berkaitan dengan Tuhan. Kita akan lihat nanti di ayat 38. Lanjut ke ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kata Tuhan dalam ayat itu ya, itu ditulis dengan kata kurios atau kuros, yang artinya yang pertama pemegang otoritas tertinggi, yang kedua pemegang kendali, ya, yang ketiga pemilik kehidupan, yang keempat kuros atau kurios itu orang yang punya kekuatan untuk memutuskan apa saja. Ya, setelah Maria dihujani dengan kebenaran demi kebenaran tentang Tuhan, Maria akhirnya sepakat tuh dengan Tuhan. Dia berani. Sampai kemudian dia berkata begini, saya sebenarnya adalah hamba dari yang punya otoritas tertinggi. Saya sebenarnya adalah hamba dari yang memegang kendali. Saya adalah hamba dari pemilik hidup. Saya sebenarnya adalah hamba dari pribadi yang punya kuasa untuk mengambil keputusan apa saja. Ya, jadi luar biasa. Di ayat 38 itu, sampai seperti itu. Ya, Maria tahu betul bahwa Tuhan adalah yang memegang kendali. Tuhan adalah otoritas tertinggi, dia pemilik kehidupan. Orang yang punya kekuatan untuk memutuskan apa saja. Saudara, ini contohnya nih, ya. Ini tisu saya. Terserah saya dong, itu tisu saya. Ya kan? Tuh. Saya buang, saya injak-injak. Terserah saya dong, tisu saya. Ini ilustrasi saja. Tuhan itu, ya, pemilik hidup kita. Tuhan mau proses demikian rupa kehidupan kita, itu haknya dia. Maria sedemikian rupa diizinkan Tuhan untuk mengalami itu haknya dia. Kita dibentuk Tuhan sedemikian rupa, itu haknya dia. Maria sampai bilang, iya Tuhan, aku adalah hamba. Engkau adalah pemilik kehidupan, Engkau yang mengendalikan hidupku. Lakukan apa saja Tuhan. Nah, sampai pada titik itu, berarti Maria sudah memiliki landasan berpikir yang benar. Dia bertemu dengan fakta-fakta Tuhan yang luar biasa. Ya. Mestinya kita juga seperti itu. Lanjut. Ya, tadi saya sudah singgung. Oke. Ayat 38 selanjutnya kita akan lihat juga. Di situ ada kata hamba. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kata hamba di ayat 38 itu memakai kata dule. Dule itu bentuk feminim dari dulos. Kita kan sering, dengar dulos, hamba. Nah ini dule. Artinya seorang hamba perempuan yang dalam keadaan sadar.
Artinya apa? Artinya Maria itu adalah seorang hamba perempuan yang dalam keadaan sadar menyerahkan dirinya untuk mengerjakan kehendak tuannya. Dan dia mengesampingkan kepentingan pribadinya. Apa itu kepentingan pribadinya? Ya Maria juga seperti orang-orang gadis-gadis pada umumnya. Ya, dia ingin menikah baik-baik dengan pria baik-baik. Punya keluarga baik-baik. Punya usaha. Ya, dia punya kehidupan yang normal. Itu keinginan dari Maria. Nah sekarang apa? Sekarang Tuhan mengizinkan Maria untuk melalui satu proses yang luar biasa. Dan luar biasanya setelah malaikat Tuhan memberikan fakta-fakta tentang Tuhan, dia memiliki kebenaran iman yang luar biasa. Sehingga dia berani mengatakan, ya Tuhan, aku ini hamba Tuhan. Lakukan saja apa yang Tuhan mau, seperti itu kira-kira. Ini luar biasa. Jadi Tuhan punya permainan, jadi saya juga punya hak, tapi saya menyingkirkan itu kata Maria. Nah masalahnya di dalam kita mengiring Tuhan, dalam persoalan mengiring Yesus, kita mengutamakan kepentingan kita daripada kepentingan Tuhan. Kita berusaha menjadi tuan atas hidup kita dan mengesampingkan ketuhanannya Kristus. Maka kita bonyok, kita babak belur. Seringkali kan begitu, kita pakai kekuatan sendiri. Kita hancur-hancuran. Udah hancur-hancuran malah kita bilang Tuhan jahat. Seringkali kita salah memposisikan diri. Ya, kita itu sebetulnya cuma hamba. Hamba yang kadang berperan sebagai tuan. Ini bahaya sekali, kita salah peran. Betul apa betul? Kita kadang salah peran Bapak Ibu. Kita yang ngatur Tuhan, celaka kita. Ya. Pernah lihat gak orang bawa mobil ya? Itu yang nyetir ada 4 orang. Setirnya 1. Coba bayangkan. Setir 1. Ya. Itu yang mau mengendalikan mobil itu ada 4 orang. Sampai ke tujuan enggak? Saya yakin enggak bakal sampai. Itu kita. Kadang-kadang seperti itu, kita enggak mau. Kita atur hidup kita, ya Tuhan siapa gitu kan. Aku adalah Tuhan atas diriku sendiri, itu kita. Oke, lanjut. Tetap di ayat 36, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kata jadilah itu, ginomai, itu artinya yang pertama, selesaikan saja. Jadi kalau Tuhan berurusan dengan kita tuh sebagai hamba, kita harus bilang ini Tuhan, aku tidak bisa menyelesaikan, Tuhan saja yang menyelesaikan. Selesaikan saja Tuhan. Ya. Yang kedua, wujudkan saja Tuhan punya dalam rancangan itu. Jadi kalau Tuhan punya rancangan, Tuhan wujudkan aja di dalam hidup saya. Wujudkan saja Tuhan, pemikiran Tuhan atas hidupku. Saya hamba, selesaikan saja Tuhan. Ini luar biasa ya, sampai kepada pemahaman-pemahaman itu. Oke, yang terakhir, ayat 38. Nah ini kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah kata perkataan itu dalam bahasa Yunani itu rema artinya. Rema itu yang pertama artinya perintah. Yang kedua pernyataan, pikiran seseorang yang dibuat dalam bentuk kata-kata. Yang ketiga perkataan yang diucapkan oleh satu suara yang menghidupkan. Rema yang pertama itu perintah. Posisi Maria itu sebagai hamba, makanya dia bermain dalam kata perintah. Maria berkata sama Tuhan, Tuhan selesaikan saja Tuhan.
Itu karena Tuhan yang perintahkan. Wujudkan saja Tuhan, karena Tuhan yang punya perintah dalam hidupku. Yang kedua, rema yang kedua, pernyataan pikiran seseorang yang dibuat dalam bentuk kata-kata. Maria tahu yang ada di dalam benak Tuhan itu, yaitu Maria harus tunduk. Fakta-fakta tentang Tuhan yang sudah malaikat Tuhan sampaikan, Maria ngerti bahwa itu adalah isi hati Tuhan. Dia tunduk dan dia paham itu. Yang ketiga, tentang rema, perkataan yang diucapkan oleh satu suara yang menghidupkan. Maria mau bilang gini, saya tidak akan bantah suara Tuhan yang mengandung hidup. Ya. Yang mati pun kalau Tuhan berkata itu bisa hidup. Firman Tuhan itu luar biasa. Contoh yang tadi kita sudah singgung, Elizabeth. Elizabeth itu terkenal mandul. Elizabeth sudah tua. Tapi karena dia mendengar firman Tuhan, dia mendengar rema. Orang yang dikenal dalam komunitasnya sebagai orang yang mandul, di rahimnya kemudian bisa ada sesuatu yang hidup. Ingat Sarah? Sarah itu Alkitab katakan sudah mati pucuk. Tetapi setelah dia dengar rema dari Tuhan, akhirnya Sarah mengandung, memiliki hidup. Saudara percaya, firman Tuhan itu berkuasa menghidupkan kita, amin. Kadang dalam doa-doa kita bilang, oh biar firman itu menjadi rema, tetapi kita sendiri nggak paham apa itu artinya rema. Hari ini Tuhan singkapkan itu kepada kita. Tuhan punya perkataan mengandung kehidupan. Maka begini, biarlah yang hidup itu terjadi di dalam kehidupan saya. Itu kata Maria. Biarlah yang hidup itu terjadi dalam kehidupan saya. Itu kata Sarah. Akhirnya Maria juga mengandung. Saya tidak tahu apa yang membuat Bapak Ibu kemudian begitu terkuras energinya hari-hari ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan kehidupan Bapak Ibu. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa kita memiliki Allah yang benar, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup, Allah yang tidak pernah lalai, Dia menyertai kita. Bapak Ibu, penjelasannya sederhana. Apakah landasan berpikir kita mengenai fakta tentang Tuhan itu mengakar kuat? Sekali lagi, mengakar kuat di dalam kita. Itu menjadi pertanyaan di dalam hidup kita. Kalau landasan berpikir kita mengenai fakta tentang Tuhan mengakar kuat dalam hidup kita, maka kita akan menghargai kasih karunia yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita diberkati, puji Tuhan. Tapi kalau kita menghadapi tekanan, aniaya, proses berat karena kita taat kepada Kristus, karena kita mengerjakan kehendak Tuhan, kita akan tenang karena kita tahu kepada kamu juga dikaruniakan untuk menderita untuk Kristus. Filipi 1 ayat 29. Amin. Saya undang pemain musik, WL Singer. Kita nyanyikan lagu Terhubung. Ayo WL Singer bantu saya bernyanyi.
Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itu dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Waktu kita menghadapi hal-hal yang berbenturan dengan logika berpikir kita, lalu dengan sadar kita katakan, oh ini tidak masuk akal, ini tidak bisa. Bapak Ibu, tapi sekarang karena kita sudah mempunyai landasan berpikir yang benar tentang fakta akan Tuhan, kita akan mulai terbiasa untuk memilih begini, Tuhan menyertai saya dikaruniai, saya tidak takut, Tuhan yang akan menyelesaikan persoalan hidup saya. Bapak Ibu, biarlah Tuhan yang memproses semua. Dia yang bertanggung jawab dalam proses kehidupan kita. Kalau Dia punya ide, kalau Dia mengizinkan semua terjadi, maka Dia juga yang akan menyelesaikannya. Hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kadang kita tidak percaya. Ini mustahil, Tuhan. Ini begitu berat, Tuhan. Rasanya nggak mungkin. Rasanya nggak mungkin, Tuhan. Lagi-lagi Tuhan ingatkan melalui firman-Nya, Engkau memiliki Allah satu-satunya yang benar. Engkau memiliki Tuhan pribadi unggul
Di posisi yang tertinggi dan tidak terkalahkan. Dan dia sanggup menyelesaikan semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk hari ini. Di mana Tuhan mengingatkan kepada setiap kami bahwa sungguh Engkau Allah yang dahsyat bagi kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan Yesus Juru Selamat, dan Engkau adalah Tuhan bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih untuk proses-proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Di mana di dalam proses itu kami semakin melihat bahwa Tuhan menyertai kami dan Tuhan memberi kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini menjadi rema bagi kami. Firman yang menghidupkan kami. Pengharapan yang sudah mati. Doa-doa yang sudah mati. Ide-ide yang sudah mati, hari ini hidup kembali. Kami mau berjalan bersama Tuhan dan melihat hal-hal besar, perkara-perkara besar bersama Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Kau berkati setiap umat-Mu di tempat ini. Dalam kehidupan mereka, dalam studi anak-anak mereka, dalam apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati. Tuhan buka jalan untuk setiap pergumulan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Engkau beserta kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, diberkatilah firman Tuhan, amin. Ada pengumuman untuk tanggal 31 Desember 2024, kita tetap ada ibadah tutup tahun, ibadah akhir tahun. Kita sama-sama datang, amin. Setiap keluarga diminta untuk bersaksi, kita akan ada kesaksian per keluarga. Kita bawa semua keluarga kita, keluarga inti kita. Lalu setelah ibadah akan ada perjamuan kasih, biasa dari jemaat untuk jemaat ya. Ibadah akhir tahun akan dimulai jam 6 sore di tempat ini, amin. Kita datang semua, haleluya. Ada pengumuman tambahan? Jam 6 sore ya. Puji Tuhan. Ya, oke, luar biasa ya. Kalau kita baca firman itu memang harus begitu tuh. Kita renungkan. Firman tuh kalau kita renungkan, kalau bacanya sambil lalu nggak dapat apa-apa saudara. Benar nih saya ngomong terus terang. Kalau saudara baca firman Tuhan sambil lalu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau saudara baca satu ayat saudara renungkan. Renungkan sepanjang hari saudara mendapatkan sesuatu. Benar ya. Jadi kalau baca buletin atau dengar dari Intim dengan Allah Ida, yang saudara lebih banyak baca renungannya atau ayatnya? Nah itu saya mau anjurkan saudara lebih banyak baca ayatnya. Sebab yang berkuasa itu ayat firman Tuhan. Saudara akan ketinggalan banyak berkat kalau saudara nggak mempelajari firman. Ya, jadi mulai tanggal 1 kita akan mulai lagi pembacaan Alkitab 1 tahun. Ya, supaya kita benar-benar mendalam di dalam firman. Tidak ada kehidupan rohani yang sehat tanpa kita kuat di dalam firman. Ya, mulai tanggal 1 kita
akan memulai kembali pembacaan Alkitab 1 tahun. Ya, yang berakhir tanggal 31 Desember tahun 2025. Saudara antusias nggak nih? Semangat nggak nih? Iyalah ya, supaya jemaat ini kuat. Ya, supaya jemaat ini kuat. Nah saudara, sebelum kita masuk ke tanggal 31, tanggal 24 saya mengajak kita menikmati malam Natal di tempat ini. Ya, tanggal 24 itu kan hari Selasa ya, kita bukan adakan ibadah doa, tapi kita akan adakan ibadah malam Natal. Ya, kita menikmati malam Natal. Jadi saya undang semua hadir tanggal 24 ya, semua cakep-cakep begitu ya. Kita hadir di sini dan kita akan menikmati malam Natal ya, syahdunya malam Natal, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara mau hadir? Haleluya. Jamnya jam 7 malam. Jam 7 ya, jam 7 malam Natal ini ya. Oke, lalu tanggal 25-nya kita tidak ada ibadah, tapi saudara bisa datang ke rumah saya open house ya, tanggal 25 dari siang sampai malam. Silakan saudara bisa datang ya. Kita bisa bercakap-cakap, kita bisa saling lebih lagi sharing atau apa ya nanti di rumah saya tanggal 25. Lalu tanggal 29 kita ada tetap ibadah ya. 29 ada tetap ibadah seperti biasa jam 10. Dan baru tanggal 31-nya kenapa dibikin jam 6 katanya. Jam 6 apa enggak kemalaman katanya. Kenapa? Alasannya apa Rahel? Dibikin jam 6? Ada yang kerja masih. Jadi tanggal 31 rupanya masih banyak yang kerja. Ya. Nah, peraturannya tidak ada setengah hari. Peraturannya ya. Jadi peraturannya tidak ada setengah hari. Kalau ada terjadi setengah hari itu adalah mungkin kebijaksanaan, tapi enggak merata. Jadi karena itulah maka dibuat jam 6 ya, jam 6 sore supaya semuanya bisa hadir. Baik. Kalau sudah mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Ayo kita naikkan sekali Yesus selamanya. Oh satu lagi, saudara tanggal 25, maka saudara bisa saksikan di YouTube tayangan dari gereja kita, dari Night Worship, kita menayangkan edisi Natal. Dan itu launching di tanggal 25 ya. Jadi saudara bisa saksikan di YouTube dari channel GBI Gading Serpong. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau
kepada Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu bawalah sertamu segala berkat, rahmat, anugerah yang datangnya dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan, persekutuan, pengurapan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali, silakan bersatu sejenak. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.